Dalam dekapan kasih Tuhan, Ia selalu bersama dengan kita. Tak pernah dibiarkannya kita sendiri, dan kita bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sadar bahwa kami tak dapat hidup tanpa mengenal jalan-jalan Tuhan melalui firman yang kami akan baca dan renungkan. Roh Kudus, tolonglah kami, biarlah dalam kasih-Mu kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Yosua pasal 3 ayat 1-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan seluruh orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta, bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terpupus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan,
Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman-Nya, saudara-saudara. Amin. Saat ini kita berada dalam tema berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam film animasi yang berjudul Kung Fu Panda, ada dialog yang menarik antara Big Panda dan Tiny Dragon. Mana yang lebih penting, kata Big Panda, perjalanan atau tujuan? Tiny Dragon menjawab, teman seperjalanan. Jawaban Tiny Dragon ini menggambarkan dengan jelas kisah bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan. Saudara, di bawah pimpinan Yosua, bangsa Israel akan segera memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tanah ini adalah tanah yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka. Namun jalan yang akan mereka lalui merupakan jalan yang masih asing. Allah meneguhkan mereka dan meminta mereka mengingat seluruh perjalanan yang sudah mereka lalui untuk mengingatkan mereka bahwa Allah tidak sekalipun meninggalkan mereka. Saudaraku, seluruh perjalanan mereka adalah perjalanan bersama Tuhan yang ditandai dengan melalui tabut perjanjian. Karena itu, saudara, tabut ditempatkan di depan sebagai tanda dan pengakuan bahwa seluruh perjalanan mereka ada di dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hidup kita pun adalah perjalanan. Ada banyak tujuan-tujuan yang kita tetapkan untuk dijalani dan dicapai. Tentu semua hal itu penting. Namun kisah perjalanan bangsa Israel menegaskan bahwa pada akhirnya yang paling penting dalam perjalanan kita bukan pertama-tama tentang di mana perhentian itu akan berakhir, melainkan dengan siapa kita melakukan perjalanan. Yesus sendiri, saudara, mengatakan bahwa Dialah Sang Jalan. Dialah Sang Immanuel yang hadir dalam seluruh perjalanan umat-Nya. Jika rumah Bapa menjadi tujuan dari seluruh perjalanan itu, maka penting untuk menyadari bahwa tujuan itu dijamin oleh penyertaan yang Sang Jalan kebenaran. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Marilah kita semua berjalan bersama Tuhan, maka kita akan memperoleh ketenangan dan damai daripadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Tolonglah kami ya Roh Tuhan, agar kami kuat memberlakukan firman-Mu. Engkau terus mengasihi kami. Bahkan tiliklah keluarga kami. Anak-anak kami Tuhan berkati. Pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, usaha mereka mencari pekerjaan. Biarlah cinta kasih-Mu berlaku bagi mereka.
Demikian juga Engkau memberkati untuk segala usaha-usaha kami. Biarlah Tuhan tolong agar apa yang kami usahakan dapat berjalan dengan lancar dalam kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberkati saudara-saudara kami dalam sukacita mereka. Sempurnakanlah Tuhan. Dalam pergumulan mereka, kuatkan dan topang mereka, agar mereka dapat melewati setiap pergumulan itu dengan kuat dan tenang. Baik yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang bergumul dengan banyak masalah topanglah mereka. Kasih-Mu bersama dengan kami semua. Lindungi para orang tua kami dalam usia indah, biar mereka tekun, bahagia, sejahtera dalam Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kasih sayang Tuhan biarlah melimpah dalam hidup mereka. Berkati untuk bangsa dan negara kami, biar pemerintah memerintah dengan bijaksana. Berkati para pelayan-Mu agar dapat menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab dengan penuh kasih. Bimbing sertai kuatkan kami, agar kami boleh melangkah, berjalan bersama Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Yesus. Ini doa kami, pengharapan dan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.